Ibu. Ibu absen dulu ya. Adrian Silva. Hadir. Andreas Lase. Hadir. Angelin. Artika. Vika Fitri. Fatma Azahra. Fabiano. Hadir. Iya, semangat sekali Fabiano ya. Haikal. Ibnu Saiful. Irfan Arif. M. Agung. Muhammad Rafi. Muhammad Fadli. Nashwa. Rahma Wahyuda. Saki. Sri Azlina. Setiawan. Syafina. Syifa. Ika Yuliati. Wildayana. Sulfa Syafillah. Iya, terima kasih hadir semua anak-anak Ibu ya. Siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Iya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Ya, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih? Belajar apa? Belajar apa? Ayo. Teks cerpen yang bagian A. Ada yang 9 unsur itu. 9 apa 7? 7. Masih ingat? Masih. Coba yang pertama. Tema. Iya, coba Rahma Wahyuda dulu. Tema. Iya. Alur. Iya. Latar. Iya. Dan Ayo. Ya, ada yang bisa menambahkan? Tokoh. Iya, tokoh. Waktu. Latar waktu. Latar tempat. Latar suasana. Itu jadi satu ya. Nah. Latar apa lagi? Ayo, jangan malu-malu. Sudut pandang. Sudut pandang. Amanah. Amanat. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan dari 1 sampai 7? Ayo. Ayo. Masih ingat kan? Ayo. Ayo. Zulfa. Ya. Yang pertama, Tema. ya. Judul. Ya. 3. Alur. Ya. 4. Tokoh. 5. Sudut pandang. Ya. 6. Perwatakan. Ya. 7. Amanat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi pembelajaran hari ini, Pak, kita menentukan dan menjelaskan struktur teks cerpen. Nanti Ibu sajikan sebuah cerpen, ya, dalam bentuk video dan dalam bentuk teks. Nah, berdasarkan video atau teks tersebut, kamu menentukan struktur dan menjelaskan cerpen tersebut, ya. Baiklah anak-anak Ibu, apabila nanti kamu mengerjakannya dengan baik, maka nanti Ibu juga akan melakukan penilaian, ya. Jika kamu mampu menentukan atau menjelaskan sebuah struktur, berarti untuk kelanjutannya kamu mampu menulis sebuah cerpen. Pada pembelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Itulah kompetensi dasar yang kalian pelajari ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama, kamu mampu menentukan struktur cerita pendek nanti pada saat ibu menyajikan, ya. Kemudian yang kedua,
sajikan. Oke? Oke. Anak-anak Ibu, setelah tadi kita membahas tentang pertemuan minggu lalu, nah hari ini kita akan membahas sebuah struktur cerpen, ya. Jadi Ibu mau tahu bagaimana pemahaman kamu tentang struktur cerpen. Yang sudah baca buku tadi malam, Ibu rasa sudah bisa mengisi ini ya, dia sudah mengetahui. Nah, coba dikerjakan, ya. Jangan melihat hasil kerja temannya ya. Jangan dilihat ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Tidak boleh diskusi ya. Ada masalah? Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Kumpul ke samping, kumpul ke samping. Iya. Terima kasih anak-anak Ibu. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Ya, perhatikan. Baiklah anak-anak Ibu, pada pembelajaran struktur cerpen ini kalian harus memahami dulu apa sih itu struktur. Ada berapa bagian-bagian struktur? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu struktur? Ayo. Silakan. Apa itu struktur? Ya. Struktur adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, resolusi. Oke, kalau itu yang disebutkan oleh temanmu itu bagian apa? Iya, strukturnya ya. Kalau Ibu tanya, struktur itu apa? Ya, pengaturan yang bagaimana, Syifa? Iya, pengaturan unsur atau komponen dalam teks cerpen. Nah, setelah mendapat pengaturan baru kita bagi dia ke dalam beberapa bagian seperti yang dikatakan oleh temanku tadi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang kelima ada? Tidak ada, cuman baiklah anak-anak Ibu. Ini Ibu sajikan sebuah film pendek ya. Nanti kamu lihat di situ bagian-bagian dari
film tersebut tahapan-tahapannya, baru kita bahas mengenai strukturnya. Oke? Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya umumkan yang meraih nilai tertinggi pada ujian nasional di sekolah kita adalah Gina Putri Sagara. Saya undang Gina Putri Sagara dan orang tuanya untuk naik. Oke, baiklah anak-anak ibu. Kalian telah menyaksikan film pendek ya. Sedih? Ya, seorang ayah yang membesarkan anaknya seorang diri. Kata anaknya tadi, dengan kelahirannya dia memisahkan ayah dan ibunya. Ibunya meninggal karena iya. Oke anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai film tersebut, kalian harus mengetahui dulu struktur teks dalam cerpen. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama, Orientasi. yang kedua, Peristiwa. yang ketiga, Komunikasi. yang keempat, Solusi. ya, anak-anak ibu, siapakah yang bisa menjelaskan atau memberi pengertian apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Ayo, orientasi. Ayo, ya silakan. Orientasi adalah penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komunikasi. Iya, jadi di situ kamu diarahkan untuk mengenal sebuah peristiwa, kemudian gambaran visual latar, kemudian atmosfer dan waktu kisah. Ya, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Bagaimana karakter-karakter orang-orang yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian waktu kisah biasanya memberikan gambaran mengenai tempat, kemudian suasana, kemudian ayo latar. Iya, yang dibahas di sini berarti ada tiga. Yang pertama tempat, waktu, dan suasana. Ya, jadi di sini terdapat juga mengenai, baiklah anak-anak ibu. Jadi struktur dalam sebuah cerpen itu ada berapa? Pertama, ya. Nah, hal yang pertama yang kita bahas yaitu orientasi. Ibu mau tanya, siapa sih yang tahu apa itu orientasi? Iya. Oke, Syifa, apa itu orientasi, Syifa? Orientasi adalah penentuan peristiwa menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter ke arah menuju komplikasi. Iya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan cerita atau yang ibu sajikan tadi, pengenalannya itu siapa yang pertama dikenalkan? Tokoh ya. Tokoh yang paling menonjol di situ tadi siapa? Nah, kemudian iya. Kemudian gambaran visual. Di mana sih tempatnya? Gedung. Iya, di gedung ya. Dalam rangka apa kira-kira dia? Wisuda kan? Iya, wisuda tingkat apa? SMA ya. Kalau tingkat SMA wisuda atau perpisahan? Perpisahan. Oke, kemudian waktu kisah. Waktunya itu kira-kira kapan sih? Pagi ya. Pagi. Oke. Kemudian adakah di situ gambaran mengenai karakter tokoh? Ada. Siapa yang
belajar. Kemudian kalau rajin belajar berarti pintar. Kemudian sopan. Kemudian baik. Sama semangat. Sedangkan si ayah keras kepala. Kemudian bekerja keras. Apa lagi? Tangguh. Iya, luar biasa anak-anak ibu. Berarti dengan ibu sajikan tadi sebuah film, kamu sudah mengerti bagaimana proses pengenalan sebuah cerita atau yang kita sebut dengan orientasi. Oke, kita masuk. Baiklah anak-anak ibu, tadi sudah kita bahas mengenai struktur dan bagaimana menjelaskan sebuah struktur berdasarkan film yang telah ibu sajikan. Nah, untuk kegiatan lebih lanjut, kamu mengadakan diskusi kelompok ya. Oke, tugas kelompoknya ibu bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok orientasi, kemudian yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga, yang keempat, iya, ibu sesuaikan dengan materi kita hari ini ya. Jadi ibu mau di sini kelompok orientasi, kemudian di sini kelompok rangkaian peristiwa, di sini kelompok komplikasi, di sini kelompok resolusi. Nah, nama-namanya sudah ada di depan ya. Ya, silakan kamu bentuk kelompoknya, ibu beri waktu 3 menit. Hadap sini dulu yang sudah menghadap ke belakang, diputar badannya, kemudian ya, ini adalah LKPD-nya, ya, ibu bagikan ya. Oke, ibu bagikan, tolong diamati sambil menyaksikan video. Nah, berdasarkan video ini nanti, kamu tentukanlah strukturnya ya. Kamu tentukan strukturnya, kemudian kamu beri penjelasan pada bagian keterangan. Ya, perhatikan ya, nanti jangan lupa mengisi kelas, kelompok, kemudian hari dan tanggal, nama siswa ya. Oke, anak-anak ibu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas. Tuas sekalian, cerpen ini diawali dengan gambaran letak Gunung Beser dan keangkeran gunung tersebut. Konon,
Di sana Jaya Sakti yang menjadi incaran Belanda bersembunyi. Hal itu sangat dipercaya oleh penduduk kampung karena ada beberapa orang yang pernah masuk tetapi dia tidak bisa kembali. Itulah sebabnya sehingga penduduk hanya berani sampai ke kaki gunung. Namun berbeda dengan tokoh saya pada cerpen tersebut, dia justru mengagumi keindahan gunung Besler, menyukai dan menikmati udara dingin dan air dari gunung tersebut. Setiap subuh kakeknya akan membangunkan dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Dia sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Di sisi lain, Gunung Besar merupakan sumber air yang melimpah bagi penduduk, utamanya para petani. Bila musim panen tiba, para petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran dan mengundang para tetangga. Bagi anak-anak, sawah merupakan tempat yang paling banyak memberi kenangan. Anak-anak belajar mengaji di masjid dan yang menjadi gurunya sang kakek, kemudian diteruskan oleh Kang Kasim. Kakek merupakan tokoh yang dihormati oleh penduduk dan pengambil keputusan penting. Lanjut cerita, kedamaian kampung mulai terusik saat jalan besar menghubungkan kecamatan dan kabupaten diperbesar dan diaspal. Jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Petani hilir mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Remaja tidak sedikit yang meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik semakin santer diinformasikan oleh orang kecamatan. Baiklah anak-anak ibu, kalian tadi sudah menyaksikan ya cerita video pohon rapat. Nah, tugas kamu sudah tahu apa? Sudah menentukan strukturnya, kemudian memberi penjelasan. Iya, penjelasan pada bagian keterangan. Oke, selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 15 menit ya. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak ibu, sudah selesai? Sudah. Sudah. Sana sudah? Sana? Oke semua? Oke, mari kita bahas satu persatu ya anak-anak ibu. Ya, dari 4 unsur, yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian komunikasi dan Resolusi. Kira-kira siapa yang akan mempresentasikan bagian orientasi? Oke, kelompok orientasinya sesuai dengan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok orientasi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah kelompok kami. Muhammad Fadli sebagai ketua, Muhammad Agung Saputra, Muhammad Rafli, Naswa Putri, Zulfa Syafiqoh, dan Haikal Kurniawan. Struktur, penjelasan, orientasi. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar.
Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek, nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Berikut diskusi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah di antara kamu yang memiliki persamaan dengan pendapat teman kalian? Samakah hasilnya? Sama. Ada yang berbeda? Tidak. Jadi sama-sama menyatakan tentang orientasi, yaitu sebelah barat kampung. Berarti keadaan sebuah kampung. Oke. Oke, anak-anak ibu, apa saja yang struktur yang kita bahas hari ini? Ada berapa? Oke, anak-anak ibu, terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat masing-masing. Tesnya, silakan anak-anak ibu dikerjakan. Nanti kalau sudah jawabannya ditutup ya. Ya, kita bahas. Silakan dilingkari jawaban yang benar. Ayo dikerjakan yang sudah dibagi. Baiklah anak-anak ibu, terima kasih. Tadi kalau ibu lihat secara umum ya, masih ada teman kalian yang belum bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam rangkaian peristiwa dan komplikasi. Ada beberapa orang yang masih salah pada bagian tersebut ya. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Lanjut pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan pada teks. Jadi dibaca-baca bukunya ya.